Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya berdoa sehingga saudara ada dalam keadaan tetap setia mengikut Tuhan, sekalipun badai, sekalipun pergumulan, sekalipun tantangan hidup masih terus datang silih berganti. Namun kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, kita hidup berdasarkan apa yang menjadi firman Tuhan atau janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan adalah, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap anugerah, setiap kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengiring Tuhan, betul ada begitu banyak badai, pergumulan, tantangan, bahkan tangisan kadang dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengerti akan kebenaran. Karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kali Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Rasul Paulus bilang begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, bahwa hidup kita itu sudah dibeli. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah dibeli oleh Yesus. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Harganya sudah lunas dibayar, bukan nyicil, bukan masih kredit. Kalau masih kredit masih ada sisa sebagian, belum lunas, tangan kiri belum lunas, kaki kiri belum lunas. No, semuanya telah lunas dibayar. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu, karena kita sudah dibeli, karena kita telah dibayar dan telah lunas menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka firman Tuhan ingatkan kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti ketika kita memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi. Kita nggak bisa bilang suka-suka saya dong pendeta. Rumah tangga saya mau namparin istri, saya mau maki suami, saya mau kasar sama orang tua, mertua, suka-suka saya. Hei, kita hidup sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan ajarkan kepada kita bahwa ayo muliakan Tuhanmu dengan hidupmu, dengan tubuhmu. Karena kan kita bukan milik kita lagi, saudara. Kalau sebuah barang yang sudah dibeli oleh saudara, maka barang tersebut yang sudah dibeli, dibayar oleh saudara, itu bukan lagi milik toko di mana saudara membeli barang itu. Betul? Itu menjadi milik kepunyaan saudara. Saudara mau banting kayak, saudara mau buang kayak, itu haknya saudara. Toko nggak bisa mengintervensi karena saudara sudah dibeli barang tersebut oleh saudara. Dan itu menjadi milik saudara. Demikian pula hidup saudara dan saya. Ketika firman Tuhan katakan tubuhmu telah dibeli, hidupmu telah dibeli, dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu tubuh kita nih, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Makanya Rasul Paulus bilang juga kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 2 ayat 20 bilang begini, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus maupun di Galatia bahwa kita ini telah dibeli. Hidup kita yang sekarang ini bukan milik kita lagi. Jadi kita nggak bisa suka-sukanya kita cuma bisa bilang suka-sukamu Tuhan. Iya kan? Di sisi lain Tuhan juga pernah bilang, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa kita ini seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita seperti bejana di tangan tukang periuk. Suka-sukanya tangan Tuhan. Tuhan mau bentuk kita seperti apa? Tuhan mau bentuk kita seperti apa? Tuhan mau proses kita. Tuhan mau taruh kita di tempat-tempat yang menurut Tuhan itu mendidik, mendewasakan kita. Kita cuma mau bisa bilang, Tuhan sukamu Tuhan. Karena hidupku bukan milik aku lagi. Jadi kalau sampai keegoisan, keakuan masih tetap tinggal dalam diri orang yang mengaku percaya Yesus, itu dipertanyakan.
Apakah dia tidak mengerti akan firman Tuhan ini, atau dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah dibeli? Gak bisa suka-suka kita lagi. Kita harus hidup dituntun. Kita harus mau memberi hidup. Ini hidupku Tuhan, menjadi milikmu. Tuntun aku, pakai aku, perlengkapi aku untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, ini hidupku. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Sama yang dikatakan Maria ibu Yesus. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, yuk sadari kita ini milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Kalau kita milik Tuhan, maka hidup kita itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau taruh kita di mana, Tuhan mau tempatkan kita di mana, Tuhan mau proses kita seperti apa. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, hidupku milik Tuhan, aku udah dibeli kok. Dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, hidupku telah dibeli oleh Yesus. Ketika aku menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu aku menghambakan diriku kepada Kristus. Bukan kepada egoku, bukan kepada hawa nafsuku. Itu sebabnya jangan sampai ketika engkau disakiti, engkau membalas. Kenapa? Karena engkau bukan milikmu lagi. Kalau engkau disakiti, biarlah Tuhan yang membalas. Karena hidupmu milik Tuhan, bukan milik dirimu. Ada banyak orang masih susah untuk mengampuni, susah untuk menerima keadaan yang terjadi. Kenapa? Karena nggak menyadari bahwa hidupnya ini milik Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan. Kan hidupku udah dibeli. Apa yang terjadi semua dalam pantauan Tuhan kok. Apa yang terjadi semua dalam rencana Tuhan kok. Kan aku udah ada dalam anugerahnya Tuhan. Hidupku kan sudah ada dalam kepemilikan Tuhan. Apalagi yang mesti kita takuti? Hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Yuk sadari hal ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang ngakunya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak punya hak lagi atas tubuhmu. Jangan suka-suka dirimu, tapi biarlah suka-sukanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan, maka biarlah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Hidup kita milik Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami selalu bahwa setiap hari adalah milik Tuhan. Karena hidup kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Kami telah dibeli dan darah harganya telah lunas dibayar. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini menyadari. Kami tidak lagi boleh hidup sesuka-sukanya kami. Kami harus hidup sesuka-sukanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan, itulah yang kami kerjakan. Tuhan, tolong kami, biarlah seluruh hidup kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu muliakan Allah dalam tubuh-Mu. Hamba berdoa, biar melalui hidup setiap kami, umat-Mu yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, kami semua hidup memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi untuk egoan kami, bukan lagi untuk hawa nafsu kami, bukan lagi untuk kedagingan kami, tapi semua kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong kami semua. Mampukan kami untuk mengingat selalu bahwa hidup kami milik Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.